Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengar berita Oikos yang disampaikan oleh Reverend Dr. Yohanes R. Suprandono. Selamat mendengarkan. Salam puji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang. Saudara, apakah makna Paskah bagi kita yang hidup di abad 21, yang hidup di zaman sekarang? Ini yang akan saya bagikan kepada saudara. Dan saya menantang saudara, setelah mengetahui makna Paskah, kemudian saudara akan membuka hati, menahtakan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Dia manusiawi tapi juga ilahi. Kematiannya sebagai manusia dan kebangkitannya membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang mengalahkan maut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya menjumpai banyak orang yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang di luar kasih karunia, dan mereka perlu mendengar berita Injil supaya percaya. Tetapi yang menyedihkan adalah saya menjumpai banyak orang-orang Kristen, tetapi mereka tidak menahtakan Kristus dalam hatinya. Kristen duniawi, Kristen yang belum mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi dan mengundang Yesus duduk di tahta dalam hatinya. Mungkin orang Kristen ini terpengaruhi oleh kepercayaan duniawi yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada kebangkitan. Tapi yang jelas ada orang-orang Kristen yang belum menahtakan Kristus dalam hatinya sebagai Tuhan, belum mengakui dengan mulut dan belum percaya dalam hati bahwa Kristus sudah bangkit. Kalau itu adalah saudara, perhatikan pesan-pesan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah sebenarnya adalah istilah yang sudah begitu familiar bagi orang Yahudi sejak ribuan tahun yang lalu, karena Paskah itu adalah ritual umat Yahudi, dirayakan dalam bulan pertama setiap tahun, bulan Nisan atau Abib, kira-kira Maret atau April dalam bulan tahun Gregorian. Dan di sana mereka memperingati sebuah hari kudus, memperingati hari Paskah atau pesta yang artinya dilewati. Apa artinya Passover atau melewati? Yaitu peringatan bagaimana Tuhan tidak membunuh anak-anak sulung Yahudi, dibedakan dengan anak-anak sulung Mesir. Karena anak-anak sulung Yahudi telah ditebus melalui domba korban yang disembelih, domba pilihan, domba yang berusia 1 tahun yang tidak bercacat, tidak bercela, yang dipisahkan untuk dikorbankan. Dan domba itu jika darahnya tercurah, dioleskan pada jenang pintu. Dan kemudian ketika Tuhan lewat untuk menulahi setiap rumah-rumah, dan kalau ada tanda darah, maka malaikat maut melewati rumah itu. Artinya seisi rumah itu selamat secara khusus anak sulungnya. Tetapi ketika melewati rumah-rumah yang tidak ada tanda darah, tidak ada the blood of Passover, darah domba Paskah, maka yang terjadi adalah anak-anak sulung mati. Sehingga ada tangisan di seluruh negeri karena anak sulung yang mati. Menjadi kengerian yang luar biasa hari itu.
hari kematian anak-anak sulung di Mesir, saudara. Karena itu ini adalah sebuah perayaan pembebasan bagi orang Yahudi, adalah perayaan penebusan dan lahirnya bangsa ini, dan diperingati selama 7 hari. Mereka makan roti yang tidak beragi dan mereka merayakan Paskah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi, mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu. Ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah untuk menulahinya. Dengan kata lain, ada keselamatan, ada penebusan, ada pembebasan. Itulah makna Paskah bagi orang Yahudi. Domba itu bersifat mewakili, substitution, mewakili. Seharusnya anak sulung mati, tapi darah itu mewakili, karena sudah ada penumpahan darah sehingga anak sulung diselamatkan. Dan kemudian domba Paskah itu cukup untuk menyelamatkan, untuk memproteksi. Domba Paskah itu cukup untuk melindungi rumah itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itulah Paskah bagi orang Yahudi, sehingga diperingati terus menerus. Tetapi banyak di antara orang Yahudi dan orang Kristen sampai hari ini belum memahami maknanya secara profetis, bahwa itu adalah gambaran daripada anak domba Allah yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, yang dikorbankan pada hari Jumat Agung. Mengapa Jumat Agung? Karena pada hari Jumat itu Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah dikorbankan sebagai korban yang agung, karena karya keselamatan Allah dinyatakan di sana, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kristus mati di sana, di tempat orang berdosa. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita, supaya kita yang percaya kepadanya dibenarkan oleh Allah. Ia memikul dosa kita dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang hidup dalam dosa, kita disucikan, diampuni, diselamatkan, dan dibebaskan daripada kuasa maut, kuasa dosa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kita ingat apa yang dikatakan oleh penginjil Markus, bahwa ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, termasuk saudara dan saya hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak saksi yang memberitakan Injil ini tentang pengorbanan Yesus, karena mereka melihat sendiri tentang pengorbanan Yesus. Mereka adalah murid-murid Yesus yang kemudian menjadi rasul. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang bersama dengan Yesus sejak waktu pembaptisan Yohanes Pembaptis, dan mereka mengikuti Yesus selama 3,5 tahun menjadi murid Yesus. Setiap hari mereka menyaksikan mukjizat, tanda-tanda yang luar biasa, dan mukjizat itu menggambarkan tentang kemesiasan Yesus Kristus. Dan saudara, Yesus menggenapi seluruh janji-janji dalam perjanjian lama tentang siapa itu Mesias. Dan murid-murid Yesus itu menyaksikan bukan hanya kematiannya, tetapi kebangkitannya. Di antara mereka juga ada perempuan-perempuan, saudara, yang pagi-pagi buta di hari Minggu, hari pertama dalam minggu itu. Mereka akan merempah-rempahi Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kuburan, ketemu dengan malaikat, kubur sudah kosong, dan malaikat memberitahu bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi ada 2 saksi di sini, bahkan lebih daripada 2, karena perempuan-perempuan bukan hanya 1. Kemudian ada malaikat menjadi saksi.
Kemudian perempuan memberitahu Petrus dan Petrus pergi ke kuburan yang kosong. Dan Yohanes juga pergi ke kuburan yang kosong. Dan kemudian semua murid-murid bertemu dengan Yesus. Kecuali seorang yang bernama Thomas, saudara. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada Thomas secara khusus. Thomas, engkau melihat aku, lihat. Kemudian Thomas melihat tentang bekas lubang paku di tangan Yesus, bekas penyalipan Yesus, tapi Yesus sudah bangkit dalam tubuh kemuliaan. Dan saudara, Thomas percaya. Dan Yesus berkata, berbahagialah orang yang meskipun tidak melihat secara langsung tapi percaya. Berita ini tersiar sampai hari ini, saudara yang kasih Tuhan, supaya banyak orang yang mendengar tentang berita ini percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias, dan mendapatkan hidup karena namanya, dosanya diampuni. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini dikisahkan oleh Injil itu sudah diberitahukan oleh Allah sendiri di dalam kitab Kejadian pasal 3. Disebut dengan proto evangelium, Injil yang pertama. Allah memberitakan tentang pembebasan, penebusan oleh keturunan perempuan yang namanya adalah Mesias Yesus Kristus. Bahwa Mesias itu benar-benar manusia, tetapi dia adalah juru selamat Mesias. Yang sudah aku kasih Tuhan, di situ dia melakukan pelayanan atau pekerjaan membebaskan manusia dari kutuk-kutuk dosa, dari perlawanan si iblis dan setan, saudara, yang adalah musuh daripada Mesias ini. Mesias menghancurkan kepala si ular, yaitu iblis. Tetapi Yesus disalibkan, diremukkan tumitnya, digambarkan dalam ayat ini, saudara pun kasih Tuhan. Dan memang ketika disalibkan, saudara, kita ingat kembali, dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam peristiwa itu dia berseru di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia berseru, kenapa? Karena dia memikul dosa dunia, dan Allah yang kudus dia berpaling karena dia tidak bisa melihat dosa. Dia murka terhadap dosa, dan murka Allah ditimpakan dalam diri anak Allah, yaitu Mesias Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa dia menjadi anak domba Allah. Dia memikul penyakit kita, kesengsaraan kita. Dan saudara, kita mengira dia dipukul tindas Allah, tapi sebenarnya dia tertikam, dia mati karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Artinya bahwa kita diselamatkan melalui karya Kristus sebagai anak domba Allah. Dari cengkraman iblis, dari cengkraman kuasa jahat, kuasa duniawi, kuasa dosa, dari kutuk-kutuk keturunan. Dan kita hidup bersama dengan Yesus yang bangkit. Dan kita hidup dibangkitkan bersama dengan Yesus dalam hidup yang baru, di mana Allah mendiami kita oleh rohnya. Dan saat itu hidup kita diubah menjadi manusia baru, yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Dan pengalaman ini menjadi pengalaman yang sangat fundamental dalam hidup kekristenan. Kekristenan bukan hanya berbicara tentang fakta sejarah. Kekristenan berbicara tentang pengalaman rohani sepanjang sejarah. Setiap orang yang percaya Yesus diubah hidupnya menjadi manusia baru. Tanyaan saya kepada saudara, apakah saudara sudah membuka hati untuk menahtakan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan? Bagaimana caranya? Ketika saudara membuka hati, kemudian saudara mulai berkata, ya Tuhan, ini hidup saya serahkan kepadamu. Aku menyerahkan masa lalu saya, masa kini saya, dan masa depan saya.
Saya berserah total. Ketika seseorang mengatakan demikian, maka masa lalunya ditebus oleh Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah. Masa kininya ditebus oleh Tuhan Yesus sebagai Roh Kristus yang menerapkan karya kematian kebangkitan itu dalam hidup kita melalui Roh Kudus yang menyucikan kita setiap waktu. Ketika kita ketemu dengan Roh Kudus, kita disucikan. Dosa kita tiap hari diakui, kita bertobat dan kita disucikan terus menerus. Penyangkalan diri setiap hari terus menerus. Itulah yang dicontohkan oleh Kristus. Dia taat kepada Bapaknya, demikian kita taat kepada Bapak kita yang di surga. Seperti Yesus disucikan setiap hari. Dan ketaatan Yesus menjadi model ketaatan kita. Dan kemenangan Yesus menjadi model kemenangan kita. Dia menjadi perintis kemenangan kita. Dia menjadi perintis ketaatan kita. Mengikut Yesus setiap hari. Menyerahkan hidup kita masa kini kepada Tuhan Yesus. Bahkan sampai masa depan. Karena masa depan kita dijamin untuk menerima kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Allah. Yaitu tubuh kebangkitan. Kita akan dibangkitkan bersama dengan Yesus. Ini adalah fakta. Ini adalah kenyataan hidup orang Kristen. Ketika kita menatakan Kristus, hidup kita diubah. Manusia lama kita ditinggalkan dan kita memiliki manusia baru dengan sifat-sifat dan karakter yang baru. Damai sejahtera, sukacita, kemurahan hati, kebaikan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri adalah bukti bahwa kita sudah diubah. Bukti bahwa kita hidup menurut iman. Bukti bahwa kita hidup menurut Roh Kudus. Bukti bahwa kita hidup menatakan Kristus dalam hidup kita. Hidup bertuhankan Kristus artinya kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan. Kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita memberikan tenaga kita, pikiran kita, talenta kita, karunia kita, seluruh hidup kita untuk Tuhan. Dipersembahkan bagi Tuhan. Mungkin saudara bertanya, hidup saya saat ini sedang susah. Keadaan saya sedang terjepit. Saya sedang terluka. Ada orang yang melukai hati saya. Saudara saat ini juga bisa datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika saudara ketemu dengan Yesus, saudara akan menerima kasih dan karunia dan anugerah Allah dan pengampunan dan pertolongan dan perlindungan. Darah anak domba Allah itu cukup bagi saudara. Mungkin saudara merasa susah, Pak Pendeta. Saya dikuasai oleh dunia ini. Roh-roh jahat menguasai saya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, darah anak domba Allah akan menghancurkan roh-roh jahat dalam hidupmu. Akan menghancurkan setan dalam hidupmu. Yesus meremukkan kepala ular tua yaitu iblis. Dia menghancurkan iblis. Dia akan membebaskan saudara daripada ikatan-ikatan iblis dalam hidupmu. Mungkin saudara dikuasai oleh filsafat-filsafat duniawi. Banyak orang yang berpikir apa yang dikatakan pendeta barusan adalah mitos belaka. Karena itu kan kisah zaman Helenistis. Itu kan kisah zaman mitos-mitos Yunani Romawi. Saudara, saya katakan sekali lagi, kekristenan berbeda dengan mitos-mitos Yunani. Kekristenan berakar dari Hebraisme, dari Yudaisme, dari perjanjian lama. Berita tentang Paskah sudah diberitakan ribuan tahun yang lalu. Dan itu dibuktikan dalam sejarah. Dan saksi-saksinya hidup menulis dalam rentang 100 tahun. Bahkan mereka masih hidup ketika mereka menyaksikan, menulis. Jadi ini bukan dongeng khayalan atau bukan mitos-mitos. Ini adalah kebenaran yang dibuktikan di dalam sejarah. Ada bukti-bukti dan saksi-saksi, evidence yang menuntut saudara untuk merespon saudara. Hari ini saya mengundang saudara di
hari Paskah kemenangan ini untuk saudara merespon kasih Allah dalam Yesus Kristus. Ulurkan tanganmu dan terima Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, dan engkau pasti diselamatkan. Saudara, selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluargamu, isi rumahmu. Percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Amin. Haleluya. Terima kasih telah mendengarkan berita Oikos kali ini. Tuhan Yesus memberkati.